Mentari, kau datang di pagi hari, ku sambut dengan senang hati. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan ambil acak beberapa bahan yang kali ini kita akan proses ya. Nah, jadi proses mungkin pemangkasan, pengawatan. Jadi kita akan ambil secara acak, secara random bahan-bahan mana yang akan saya proses hari ini, sambil review bahan-bahan yang saya miliki di rumah yang saya rawat. Oke, kita mulai saja. Oke sahabat, kita awali dari bahan yang pertama dulu. Bahan dari sancang, hasil tempel batang, gerab pohon sancang dengan akar wahong. Jadi seperti ini. Jadi kita akan melakukan pembersihan atau perapian ya di pohon ini. Oke teman-teman, bisa lihat bagaimana kondisi pohon, penempelan pohon sancang dengan pohon wahong. Jadi bisa dilihat, jadi masih kelihatan tempelannya. Mudah-mudahan nanti seiring proses pembesaran bisa menyatu dengan baiknya. Pohon konsep bunjin kembali. Nah, teman-teman bisa dilihat bagaimana gerak pohonnya. Jadi hanya menemukan di sini dan di bagian sini saja. Jadi ini perpaduan antara akar wahong yang saya tempel dengan pohon sancang ya. Ini tempelannya, ini masih kurang bagus penempelannya, jadi tinggal kita tunggu lagi perkembangannya. Mungkin nanti kita akan ikat kembali ya, kita los, kita ikat kembali pohonnya supaya penempelan ini lebih baik ya, agar tidak terlihat proses penempelannya, agar penempelan pohon ini seperti menyatu ya. Tapi kali ini masih belum. Jadi saya masih mencoba untuk melakukan eksperimen dengan proses tempel seperti ini. Kita akan tunggu lagi perkembangannya. Kali ini saya hanya merapikan, melakukan pemotongan terhadap beberapa tunas-tunas yang atau percabangan atau pertumbuhan yang sudah lumayan besar. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Nah, oke teman-teman, ke pohon berikutnya. Ini ada pohon loa yang saya konsep bergaya on the rock ya. Jadi akarnya saya cengkramkan di karang. Nah ini, kali ini yang akan saya lakukan adalah satu, lepasan kawat, kemudian kita melakukan pemotongan.
dan juga nanti lakukan pengawatan. Kali ini kita akan membuat gerak dasar dulu. Jadi dari akar, nih batang, cabang pertama, cabang dimensi ya. Nanti kita akan lakukan pengawatan. Kali ini kita potong dulu. Untuk cabang yang kedua kita potong. Untuk penerus mahkota atau batang utama kita potong dulu. Dan untuk batang yang cabang dimensi kita kawati dulu. Cabang pertama masih kita los, ingin memperpanjang dan ingin mencari tunas di bagian sini. Jadi masih harus bersabar dulu ya untuk pohon, untuk cabang pertama. Kita los sedikit, dimensi sudah bisa berani kita potong, namun karena masih melakukan pengawatan saya biarkan dulu, karena dengan pertumbuhan yang los, pengarahan ini juga cepat prosesnya nanti. Kemudian untuk cabang ketiga sudah saya potong karena ukurannya sudah saya lihat sudah berukuran besar. Kemudian di bagian mahkota atau bagian batang utama juga saya potong dulu. Jadi kita akan cari pertumbuhan tunas yang berikutnya. Oke, gaya on the rock dengan agak miring ke salah satu sisi ya dari bahan luar. Oke, jadi kita akan suburkan lagi pohonnya. Kita akan ambil pohon berikutnya. Oke ya. Oke teman-teman. Nah, saya punya bahan dari cemara pua yang sudah lama di tempat saya. Terjadi banyak pengulangan. Nah, konsep kali ini saya desain bergaya bunjin. Ini dikunci rumput liar, wajib dibersihkan agar pohon ini masih tetap terjaga kesuburannya. Nah, pohon ini masih kita tunggu pertumbuhannya, namun ada beberapa hal yang akan saya lakukan pemotongannya. Jadi yang pertama di bagian ini kita akan menunggu pertumbuhannya. Nah, dan untuk bunjin ya, ini desain bunjin. Nah, di bagian atas ya yang akan kita potong karena pohonnya terlalu tinggi. Jadi saya potong dulu. Konsep ulang sebuah pohon ya, cemara pua atau biasa disebut dengan cemara Papua. Ini desain bunjin ya teman-teman, nanti kita untuk mahkota nanti kita arahkan ke sini. Pohonnya seperti ini. Nah, ini hanya pengecekan kesuburan, bentuk, pengecekan bentuk. Dia ada beberapa yang dipotong, ada yang dikawati, kemudian wajib ya disuburkan dulu. Oke, ini salah satu bahan bunjin dari cemara pua yang saya miliki. Kita akan ambil lagi pohon berikutnya. Ya. Oke teman-teman, kali ini ada bahan anting putri. Ini bahan anting putri dengan program akar ya, program akar yang sudah keliling. Ini pengelosan tingginya hampir 1,5 meter, dapat ukuran sebesar ini. Ini masuk ke mami lah ya pohonnya.
Nah, ini cabang pertama yang akan kita gunakan. Kemudian kali ini saya akan pemotongan karena pengelosan sudah saya anggap sudah cukup untuk pengelosannya. Kita akan potong dulu. Kita potong agak tinggi dulu, mencari titik tumbuh dulu ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Nanti kita akan cari titik tumbuhnya, baru nanti kita akan proses atau kita potong atau kita pendekkan lagi. Oke teman-teman, ini pengelosan anting putri ya. Jadi pengelosannya tinggi sekali, cuma dapat ukuran yang sebesar jempol ya. Programnya untuk akarnya sudah terprogram, sudah keliling. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Nah, oke teman-teman, ke pohon berikutnya. Di sini ada sancang. Ini hasil program sebenarnya, namun tidak tumbuh tunas kemarin. Kemudian saya lakukan okulasi di 2 tempat, berhasil, namun agak kurang subur karena pertumbuhan tunas yang liar ini menyebabkan pengelosan pada hasil okulasi tidak terfokus. Kali ini saya akan melakukan pemotongan tunas-tunas yang tidak kita gunakan, yang tumbuh di bagian bawah atau di pangkal seperti ini. Ini hasil okulasi di 2 tempat ya. Nanti kita akan saya tunjukkan. Okulasian sudah berhasil ya. Nah, okulasi dua tempat sudah. Jadi tinggal kita menunggu pembesaran ya, karena pengelosan belum maksimal. Jadi kita masih melakukan pengelosan kembali pohon ini. Nah, teman-teman bisa lihat pohonnya. Nah, ini ada 2 okulasi ya yang saya lakukan, 1, 2. Yang satu sebagai batang utama, kemudian yang satunya sebagai cabang ya. Ini kita los dulu teman-teman. Kita los dulu, masih kita los dulu. Mungkin nanti kita tambahkan pindahkan ke pot dengan ukuran yang lebih besar lagi, supaya lebih maksimal ya dalam melakukan pengelosan. Nah, ini pohonnya. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Ya, teman-teman, ada waru ya. Nah, oke teman-teman bisa lihat, ini ada salah satu bahan waru dengan program talang ya. Jadi saya menemukan akar panjang, kemudian akarnya saya bentuk. Kali ini sudah lumayan besar. Kali ini kita akan lakukan pemotongan dulu. Di pengelosan sudah lumayan.
Jadi kadang-kadang bonsai juga perlu kita biarkan tumbuh liar ya. Jadi supaya jangan sedikit-sedikit dipotong, karena mencari pembesarannya diperlukan proses peliharaan ya. Jadi kita biarkan tumbuh liar, namun kita pilih tunas yang kita gunakan dan yang tidak kita gunakan. Nih pohonnya bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman harus ada waktu ya. Jadi untuk kapan kita melakukan pemotongan, kapan kita melakukan pengelosan. Jadi itu sangat penting ya. Jika tunas-tunas yang kecil sudah kita potong, otomatis mencari pembesaran sangat lama. Ini sudah over ya, masuk over artinya pembesaran yang sudah lumayan, jadi harus segera dipotong ya. Nah, juga bentuknya seperti ini, pohon yang bentuknya jatuh seperti ini. Ini akar-akarnya akan naik. Ini prospek pohonnya ya, salah satu pohon prospek yang saya miliki. Enak nih pohonnya. Nih pohon waru, gayanya unik sekali. Oke teman-teman, pemotongan sudah. Jadi banyak saya lakukan kali ini adalah pemotongan beberapa bahan. Ini menarik untuk bahannya, saya senang ya gayanya. Saya desain sendiri program talang ya. Jadi saya tanam dengan menggunakan talang yang panjang, kemudian sehingga menumbuhkan akar-akar yang panjang dari waru ini. Kemudian akarnya saya bentuk seperti ini jadinya konsepnya. Oke, kita ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, ada waru ya, hasil programan sendiri, pecah batang. Kemudian ini ada pengawatan yang harus dibuka karena sudah masuk ke dalam kayu ya, sudah membuat luka yang lumayan dalam. Jadi harus segera kita buka kawatnya. Namun jangan dipotong dulu, supaya pertumbuhan, kalau dipotong otomatis pertumbuhannya akan melambat, menyebabkan penutupan luka juga akan terhambat ya. Jadi kita lakukan adalah pelepasan kawat saja, kemudian kita biarkan los. Dan ini satu tunas yang kita potong dulu, kita biarkan itu. Pohon kecil ya, masuk ke mame nanti, atau mame akar, akar keliling ya. Namun perlu diarahkan lagi ya untuk akar-akarnya, karena ada beberapa yang tumbuh menyilang. Atau kita potong ya, ini kita biarkan dulu, kita sisihkan lagi. Dan untuk ada beberapa daun yang sudah menguning bisa kita buang ya, atau yang daun yang berukuran besar kita boleh pangkas satu buang. Yang penting jangan ujungnya saja. Nih teman-teman, nih programan sendiri, kita biarkan los dulu, yang los yang bagus, supaya nih hasil-hasil pecahan ini tertutup ya, cepat tertutup. Oke, kita ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, mungkin untuk di video kali ini hanya itu saja yang saya proses. Jadi nanti kita akan proses lagi di video berikutnya. Ada beberapa bahan yang saya ambil acak ya, jadi saya ambil, saya rapikan, saya proses. Jadi ada yang proses pengawatan, ada yang proses pemotongan, pemilihan tunas, penyuburan dan sebagainya. Jadi jika teman-teman merawat bonsai atau membuat bonsai dari awal, dari nol, dari stek, kita program akar. Jadi banyak tahapan, banyak proses yang kita lakukan dengan rutin.
terus dikontrol, jadi tidak hanya ditanam, dibiarkan, tetap dicek ya bagaimana pohon tersebut, bagaimana bentuknya nanti, proses apa yang akan kita lakukan. Jadi banyak prosesnya. Jadi dan intinya kita belajar, sama-sama belajar, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.